Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dari kelompok 3, daerah Provinsi Sumatera Selatan selain Kota Palembang. Baiklah, pada video kali ini kami akan memaparkan hasil laporan survei pengelolaan sanitasi pemukiman lahan basah. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Aliudia Siva Larissa, Kopa Musbah, Oktarina Amanda, Nadila Ulfa, Nilam Sari, Fajrul Hatami, Febi, Indri Yunita, Zahara Syafitri, Reski Aprilia, Nabila Fitria Putri, Etri Putri, Witri Armelita, Muhammad Ridho Fadilah, dan Satrio Fahrizki. Adapun lokasi survei pengelolaan sanitasi pemukiman lahan basah berada di dalam wilayah Sumatera Selatan selain Kota Palembang, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Penukal Abad Lumatang Ilir, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Pagaralam. Yang akan kami bahas dalam laporan survei ini adalah lokasi dan jenis lahan basah, karakteristik responden, observasi lingkungan rumah, observasi sumber air bersih, kondisi sarana pembuangan sampah, kondisi jamban, kondisi kesehatan, dan yang terakhir perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, lokasi dan jenis lahan basah. Kami melakukan survei ini dengan berlokasikan di kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan selain Kota Palembang. Di antaranya yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Penukal Abad Lumatang Ilir, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Pagaralam. Untuk lokasi survei berada di lahan basah, sungai, dan sawah. Yang kedua, karakteristik responden. Berdasarkan data hasil survei dari 150 responden, diketahui karakteristik responden menunjukkan bahwa responden yang telah diwawancarai memiliki rentan usia 18-83 tahun. Untuk tingkat pendidikan terakhir responden kebanyakan tamat SMA atau SMK dengan frekuensi sebanyak 53 responden, sisanya tamat SMP sebanyak 43 responden, tamat SD 37 responden, tidak sekolah sebanyak 9 responden, dan lulus D4 atau S1 sebanyak 8 responden. Berdasarkan survei yang dilakukan, pekerjaan responden paling banyak didominasi oleh pekerjaan ibu rumah tangga dengan frekuensi sebanyak 88 responden. Sisanya bekerja sebagai petani atau nelayan, swasta, PNS, BUMN, Polri atau TNI, dan pekerjaan lainnya. Jenis kelamin responden pada penelitian ini didominasi oleh perempuan dengan status dalam keluarga adalah istri sebanyak 112 responden dan responden laki-laki sebanyak 38 responden. Berdasarkan data hasil survei, jumlah anggota yang tinggal dalam satu rumah paling banyak 4 orang, yang mana di dalamnya terdapat satu bayi kurang dari 1 tahun sebanyak 9,3%, terdapat satu balita sebanyak 32%, terdapat 2 balita sebanyak 4%, dan terdapat 3 balita sebanyak 2,7%, serta di dalamnya terdapat satu ibu hamil sebanyak 9 responden atau 6%. Ketiga, observasi lingkungan rumah. Berdasarkan data hasil survei bahwa dari 150 responden, berikut 4 karakteristik lingkungan rumah dari setiap responden. Yang pertama adalah atap rumah. Didominasi oleh atap seng sebanyak 97 responden, tanah liat 32 responden, asbes 16 responden, mulit roof 3 responden, dan rumbia 2 responden. Yang kedua adalah plafon. Responden yang memiliki plafon sebanyak 53 responden dan yang tidak memiliki plafon sebanyak 97 responden. Yang ketiga adalah dinding.
Bahan dinding didominasi oleh kayu sebanyak 70 responden, bata 58 responden, batako 16 responden, dan bahan lainnya 6 responden. Yang terakhir adalah lantai. Bahan lantai didominasi oleh kayu sebanyak 65 responden, keramik 55 responden, tegel 6 responden, dan bahan lainnya 24 responden. Yang keempat, observasi sumber air bersih. Berdasarkan data hasil survei bahwa dari 150 responden, sebanyak 121 responden memiliki sarana air bersih milik sendiri. Sumber air bersih yang digunakan responden didominasi oleh sumur gali sebanyak 37 responden, air sungai sebanyak 35 responden, PDAM sebanyak 32 responden, sumur gali dengan pompa listrik sebanyak 16 responden, sumur bor 18 responden, dan sumber air lainnya sebanyak 12 responden. Air yang digunakan oleh responden kebanyakan jernih dan tidak berbau. Namun masih ada sebagian kecil responden yang memiliki ciri-ciri air berbau dan berasa. Dalam mengatasi air yang berbau dan berasa, kebanyakan responden memilih untuk tidak menggunakan air tersebut. Kelima, observasi kondisi sarana pembuangan sampah. Berdasarkan data hasil survei bahwa dari 150 responden, sebanyak 108 responden membuang sampah setiap hari dan sisanya tidak. Cara terbanyak responden dalam mengolah sampah yaitu adalah dikumpulkan, kemudian diangkut oleh petugas sebanyak 84 responden. Cara lainnya yaitu dengan dikumpulkan, kemudian dibakar sebanyak 50 responden, dan dibuang di sembarang tempat sebanyak 16 responden. Responden yang memiliki tempat sampah di rumah sebanyak 126 responden, dengan tempat sampah bersifat permanen hanya sebanyak 46 responden. Responden yang memiliki sarana tempat pembuangan sampah yang kuat dan tidak mudah rusak sebanyak 57 responden, dan sarana tempat pembuangan sampah tertutup rapat hanya sebanyak 21 responden. Keenam, observasi kondisi jamban. Berdasarkan data hasil survei bahwa dari 150 responden, mayoritas responden memiliki jamban sendiri di dalam rumah yaitu sebanyak 127 responden. Sedangkan sisanya yaitu 23 responden tidak memiliki jamban sendiri di dalam rumah dan kebanyakan menggunakan WC umum, serta sisanya menumpang pada tetangga hingga BAB di sembarang tempat. Jenis jamban yang paling banyak dimiliki responden yaitu jamban leher angsa, sebanyak 103 responden. Dan yang paling sedikit dimiliki responden yaitu jamban cemplung, yaitu sebanyak 7 responden. Mayoritas responden memiliki jamban yang sudah dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung, memiliki lubang tempat pembuangan kotoran dan konstruksi leher angsa, memiliki lantai WC yang kedap air, tidak licin, dan mempunyai saluran untuk pembuangan air bekas atau SPAL, memiliki septic tank, memiliki air bersih yang cukup, serta sebagian besar responden memiliki sumber air bersih dengan jarak kurang dari 10 meter dengan jamban. Ketujuh, observasi kerawanan bencana alam. Berdasarkan data hasil survei bahwa dari 150 responden, sebagian besar diantaranya tinggal di daerah yang tidak rawan banjir, yaitu sebanyak 77 responden, dan tidak rawan kabut asap ataupun dampak kebakaran lahan, yaitu sebanyak 129 responden. Namun, sebagian kecil responden masih mengalami kejadian banjir dengan frekuensi jarang, yaitu sekali dalam 5-10 tahun, dan mengalami kejadian kabut asap akibat kebakaran lahan dengan frekuensi jarang, yaitu sekali dalam 5-10 tahun. 8. Observasi kondisi kesehatan. Berdasarkan data hasil survei bahwa dari 150 responden, sebanyak 79 responden memiliki anggota keluarga yang sakit dalam tahun terakhir, sedangkan sisanya sebanyak 71 responden tidak memiliki anggota keluarga yang sakit dalam 1 tahun terakhir, di mana mayoritas anggota keluarga yang sakit dialami oleh anak
sebanyak 39,2% dan istri sebanyak 31,6%, serta sisanya meliputi bapak sebanyak 21,5% dan keluarga lainnya sebesar 7,6%. Jenis penyakit yang paling banyak diderita ialah penyakit tidak menular sebanyak 79,7% dan sisanya penyakit menular sebanyak 20,3%. Di antara penyakit yang diderita yaitu demam, batuk, asma, hipertensi, diabetes, diare, influenza, tipes, dan masing-masing sebesar 0,7%. Untuk penyakit alergi cuaca, asam lambung, darah rendah, asam urat, gatal-gatal, mah, batuk, COVID-19, jantung, kanker, kolesterol, migrain, penyakit kulit, prostat, pusing, rematik, sesak napas, dan stroke. Dalam 1 tahun terakhir, jumlah responden yang memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan pernapasan seperti batuk hanya sebesar 27,3%. Yang mengalami gangguan pencernaan seperti diare hanya sebesar 14,7%. Yang mengalami gangguan kulit seperti gatal-gatal hanya sebesar 22%, dan yang terinfeksi COVID-19 hanya sebesar 6,7%. Di samping itu juga didapatkan data bahwa sebanyak 86,7% responden memiliki anggota keluarga yang telah divaksin COVID-19 dan sisanya sebanyak 13,3% responden tidak memiliki anggota keluarga yang telah divaksin COVID-19. Yang terakhir adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Berdasarkan data hasil survei bahwa dari 150 responden, diketahui bahwa responden dan keluarga responden mayoritas rajin mencuci tangan menggunakan sabun, selalu menggunakan masker saat keluar rumah, selalu memakan buah dan sayur, serta selalu melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya diketahui bahwa responden dan keluarga responden kadang-kadang melakukan physical atau social distancing selama pandemi. Kadang-kadang langsung mandi dan mengganti baju setelah sampai di rumah, dan kadang-kadang mengupayakan pemberantasan jentik nyamuk di rumah. Untuk kebiasaan merokok, diketahui bahwa dari 150 responden, mayoritas memiliki anggota keluarga yang merokok yaitu sebanyak 69,3%. Di samping itu, responden biasanya mendapatkan informasi kesehatan melalui TV dan HP. Sisanya melalui penyuluhan petugas kesehatan ataupun melalui teman dan keluarga. Hampir sebagian besar responden pernah mandiri mencari informasi kesehatan, di mana informasi yang paling banyak dicari yaitu seputar COVID-19 dan sisanya tentang informasi kesehatan lainnya. Demikian laporan hasil survei pengelolaan sanitasi lingkungan di pemukiman lahan basah kelompok 3 selain Kota Palembang kelas IKMA yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.